Im, ya, Avalokiteswara, Sang Buddha itu sendiri, dan Wajrapani. Di Theravada ada, cuman tidak dijadikan arca, tidak dijadikan simbolik. Ada. Sama, saripatinya sama. Cuman hebatnya tradisi Mahayana, meng-create begitu detail, bahkan dibuatkan ceritanya, itulah pandainya mereka. Membuat yang sulit menjadi mudah, upaya Kosalya. Meskipun selalu ada efek sampingnya, kebablasan. Itu nggak bisa dihindari, selalu plus minus. Gitu. Tapi tetap, itu kalau kita pelajari, filosofinya mendalam, seninya, pointernya luar biasa itu. Benar-benar pointer itu. Kalau kita lihat dari sisi kecerdikan, strategi, marketing, dagang, wah itu jago sekali. Jago sekali. Dan berhasil. Jadi kalau ada orang yang misalkan, ini contoh saja, semoga tidak terjadi, mencela kita, mengkritik kita, tapi dia puja Dewi Kuan Im, kita senyum-senyum aja. Karena kita sudah mengerti, senyumin terus, nggak usah marah sebagainya. Sampai dia tanya, kok kamu nggak marah, kamu senyum aja. Kamu sama saya. Nah, jelaskan barusan. Sama. Karena historisnya tidak ada. Dan itu sudah dikonfirmasi dalam tradisi Mahayana. Apakah Avalokiteswara ataupun Wajrapani ataupun Dewi Kuan Im ataupun bodhisattva lainnya, historisnya tidak ada. Tidak ada. Mereka sifat-sifat luhur Sang Buddha. Satu lagi, ada bodhisattva yang kayak Tom Samcong. Pernah lihat kan? Ya, itu bukan Tom Samcong. Siapa itu? Ah, betul. Itu kantinya Sang Buddha. Itu kesabarannya Sang Buddha. Itu simbolik kantinya Sang Buddha. Makanya Siti Garba. Nah, Siti itu juga salah satu artinya bumi. Bumi. Tanah ini mau dicangkulin, mau diapain, mau dirusak, dia tetap memberikan manfaat. Coba tanah dirusak, dicangkulin, kasih pohon, malah kasih buah. Nah, itu. Kantinya Sang Buddha dibuatkan bodhisattva menjadi Siti Garba. Tesang Locin kalau nggak salah. Itu cara-cara cerdik sebenarnya. Cara-cara cerdas di zaman itu. Hebat sekali sebenarnya. Jadi mereka punya daya cipta, punya seni, punya sastra, punya filosofi yang luar biasa. Nah, Theravada memang lebih santai. Arca Buddha, Theravada awalnya nggak ada. Ini semua Mahayana. Cuman karena cocok, karena bermanfaat, karena menjadi objek, menjadi fokus, ya secara ekonomi juga bikin orang cuan, ya sudahlah, cincai. Theravada aslinya nggak ada citra-citra, nggak ada gambar, nggak ada simbolik, nggak ada arca, nggak ada. Tapi karena itu tidak buruk, tidak jelek, lebih banyak manfaatnya ketimbang keburukannya, cincai, nggak apa-apa. Masih tetap positif kok. Tapi hebatnya Mahayana memang seperti itu. Pandai sekali dia. Pandai sekali meramu, pandai sekali meng-create, pandai sekali membuat yang susah menjadi mudah demi manfaat. Tujuannya baik, sangat baik tujuannya. Kebablasan pasti ada, itu selalu dimanapun. Tapi kita jangan lihat sisi jeleknya, kita lihat sisi positif. Secara peradaban, secara teknologi, secara ilmu, secara seni budaya, mereka pandai sekali. Mereka cerdas sekali. Dan berhasil. Hebatnya itu berhasil. Berhasil apa? Mendunia kok. Ya kan? Mendunia. Itu bukti berhasil ribuan tahun bertahan. Ribuan tahun memberi manfaat, ribuan tahun menjadi referensi, menjadi pujaan untuk tetap positif, tetap baik, tetap cinta kasih. Itu bukti nyata. Meskipun tradisi ternyata bermanfaat. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, saya mau tanya ini. Kadang kan kita suka mendengar, kemarin kan ada mendengar ya, perang Palestina lah, di Ukraina, atau mungkin apa di mana. Nah, kalau saya pribadi itu kadang kan kalau dengar berita kayak gitu, oh ya ada kayak gitu, oh ya pasti enggak. Tapi ya udah sampai sebatas itu saja kan. Cuman kan ada orang-orang yang sampai mungkin simpati, kayak ikut sedih atau apa. Nah pertanyaan saya, apakah kalau saya kayaknya biasa aja, apakah berarti saya kurang effort atau kurang apa, kan seolah-olah kan kayak tidak punya perasaan simpati atau empati gitu. Ya, terima kasih. Ya, ekspresi orang, ya, sikap orang berbeda-beda. Nah, selama ekspresinya, ya, wujudnya, ya, kemudian sikapnya itu tidak merugikan, tidak bertentangan dengan sila, ya itu baik-baik saja. Tidak ada masalah. Kan karma itu niat. Karma itu niat. Jadi
selama kita tidak ikut perilaku mereka, ya, kita tidak mengikuti perilaku mereka, kita tidak mengikuti gaya-gaya mereka, tetapi kita tidak punya pikiran buruk, kita tidak punya niat yang jelek, kita sibuk dengan kesibukan kita yang bermanfaat, tidak ada masalah. Karena karma itu niat. Karma itu niat. Jadi simpati itu ya tidak harus dengan cara yang berlebihan, tetapi kadang tidak adil, tanggung. Misalkan boikot produk tertentu, tapi boikotnya pakai WA. Nah, WA itu punya siapa? Tanggung gitu. Jadi boikot produk tertentu, tapi punya grup di WA, bikin gerakan di Instagram, di IG. Nah, IG-nya punya mereka. Nanggung gitu. Jadi maksudnya kita bukannya tidak peduli, tetapi kita memang tidak punya kemampuan, tidak punya ranah, tidak punya akses, tidak punya wewenang. Dan niat kita tidak ada apa-apa, kita tidak membela juga tidak membenci. Karena kita tidak ada wewenang, tidak ada kaitan dan sebagainya, dan niat kita baik, juga tidak ada niat buruk ke sana, ya itu bukannya tidak berempati. Empati itu tidak harus seperti itu. Dengan kita tidak berperilaku buruk, dengan kita juga tidak ikut pertentangan itu, tidak ikut perang opini itu dan sebagainya, ya kita memilih yang lebih bisa kita jangkau. Yaitu saya mau tentram, saya mau damai, saya tidak mau ikut dalam perang opini itu, ya sudah, mereka yang mau ikut saya juga tidak bisa mencegah. Gitu. Jadi kembali, karma itu niat. Karena saya tidak punya niat untuk menjelekan, tidak niat untuk memusuhi, tidak niat untuk membela salah satunya dan sebagainya, dan saya tidak punya akses, tidak punya wewenang untuk kesana dan sebagainya, ya sudah. Itu urusan mereka. Gitu. Kenapa? Karena mereka yang kontra itu, mereka mau memboikot, tapi boikotnya tanggung. Gitu. Mereka mau mendemo dan sebagainya, tapi banyak produk-produk yang tidak bisa mereka hindari. Kan nanggung kan? Lebih baik kalau mau bantu, bantu saja, tapi nggak usah memusuhi yang tidak disuka. Misalkan pro dengan yang kesusahan, ya sudah fokus sama yang kesusahan. Yang seperti ini yang tidak bisa dijangkau, ya sudah, daripada buang energi, buang waktu, tetapi ininya malah tidak maksimal. Kalau bagi saya pilih salah satu saja. Misalkan kasihan sama yang menderita, ya sudah fokus bantu yang bisa dibantu terhadap yang menderita. Nggak usah energi, tenaga, materi dan sebagainya dibuang untuk yang dikontra itu, untuk yang tidak disetujui itu. Gitu. Jadi lebih gampangnya kita fokus kepada karma. Karma adalah niat, ya. Saya tidak punya akses ke sana, saya tidak punya kepentingan di sana, saya tidak ada kerja di sana, tidak ada wewenang ke sana, tidak punya power untuk bisa mencegah dan sebagainya, ya sudah. Kita bukan siapa-siapa gitu. Kita fokus terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, ya. Dan kita juga tidak membantu pihak pemenang untuk terus mengalahkan yang lemah itu. Nah, kita tidak ada andil ke sana ke sini, ya kita boleh bilang netral. Nah, netral itu ya bukan berarti tidak berempati. Karena faktanya kita tidak bisa apa-apa terhadap hal tersebut. Itu sama seperti ada orang yang di depan mata kita ini melakukan kejahatan, sudah kita cegah, sudah kita nasihati, sudah kita larang dan sebagainya, dia tetap ngeyel. Ya jangan anarkis yang baru. Karena kamu ngeyel, karena kamu nggak bisa dibilang sebenarnya demi kebaikan kamu saya cekik. Nah, itu jadi masalah baru, tidak begitu. Kenapa? Karena mungkin saat itu dia tidak bisa mendengar. Nah, kesempatan lain. Sama seperti orang tua ngajar kan nggak bisa sekali. Terus kasih contoh, nakal, bangun lagi kasih contoh. Nah, sama seperti itu. Orang bisa mengerti, orang bisa memahami, juga membutuhkan waktu, membutuhkan momen. Tapi niat baik, kesungguhan, teladan, dan itu karena bermanfaat, tetap harus kita lakukan. Ya sama kalau misalkan istilahnya sudah pada tahu, ya apalagi sudah ada internet, ya udahlah, nggak usah ada pengajaran, nggak usah ada puja bakti, nggak usah ada dhamma kelas. Padahal kalau itu dilakukan dengan baik, tetap ada manfaatnya. Tetap ada manfaatnya. Gitu. Apalagi misalkan, nanti nunggu di YouTube. Nah, YouTube udah keluar, aduh sibuk, nggak sempet dan sebagainya. Aduh nggak ada kuota. Ya kapan mau denger, kapan mau belajar? Nggak sampai-sampai. Nah, ketika ada momen yang tepat, momen yang mendukung, kita gunakan, nah itu tetap ada manfaatnya. Jadi fokus saja di niat, karena karma adalah niat. Saya tidak memihak salah satu, saya juga tidak punya akses, dan saya juga tidak tahu latar belakang mereka dan sebagainya, ya sudah, itu urusan mereka. Ya, kecuali kita memimpin presiden, pemimpin dunia, punya power, yang mungkin kita memberikan masukan. Tapi presiden-presiden saja tidak berdaya. PBB saja tidak berdaya.
Ya, karena susah, karena sudah puluhan tahun, sudah seperti DNA yang tidak bisa menyatu, sudah mendarah daging turun temurun, ya memang sulit. Ya mereka sendiri yang harus punya kesadaran, mereka sendiri. Orang lain cuma hanya memberi masukan, gitu. Jadi dengan kita netral, kita tidak memusuhi, tidak memihak yang ini, juga kita tidak bercampur dengan mereka, ya itu malah pilihan yang bijak. Tidak mumet, tidak pusing. Nah, fokusnya adalah karma adalah niat. Saya tidak punya niat jelek kepada dia, saya juga tidak mendukung dia, tidak membenci dia dan sebagainya. Dan pemimpin dunia pun, lembaga dunia juga sudah menyerukan berdamai, tetap tidak berdamai, ya faktanya nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Yang bisa mengubah mereka, ya mereka sendiri. Untuk egonya, untuk keakuannya dan sebagainya, harusnya bisa disadari. Tapi ya memang sulit, karena sudah turun-temurun. Jadi hikmahnya bagi kita, itulah fakta kalau tidak bisa mengendalikan perasaan, tidak bisa mengendalikan amarah, tidak bisa mengendalikan emosi. Gitu. Nah, tadi di museum ada cerita itu, ya, cerita itu terkenal sebenarnya. Kemarin saya lupa karena kan baru kesini. Pernah baca, pernah dengar. Yang waktu perjalanan diberikan bekal itu di perahu kan, ya, wah cuman sayuran apa dan semua dibuang, padahal bawahnya adalah emas. Karena gelap mata, karena emosi. Padahal kalau dia sabar, ya sudahlah, ya buat kasih makan ikan misalkan. Kalau orang positif kan, wah saya sayuran nggak suka, oh ini ikan banyak kasih makan. Wah ternyata dalamnya emas dikasih oleh-oleh. Nah, kalau dia sabar, kalau dia berpengendalian, kalau dia tidak ngamukan, kalau dia tidak emosinan, kalau dia tidak gelap mata. Tapi karena gelap mata, akhirnya nggak dapat, akhirnya terbuang sia-sia. Nah seperti itu. Terima kasih. Dimana katanya itu matinya itu keluar semua, gitu, neraka dibuka rantai. Bahkan misalnya ada tradisi di mana ketika ada keluarga yang meninggal itu kita harus siapin makanan karena katanya keluarganya semua makan. Nah, kalau secara logika, berarti kalau kita berpikir keluarga kita semua makan, berarti kan jadi neraka. Logikanya ya, harus juga ya. Nah itu bagaimana pandangannya dengan yang namanya, karena di Terawan ada katidakan, makanya ada bulan batu. Nah itu bagaimana cara Buddhis organisasi itu seperti apa Mas? Ya, apakah sudah ada yang namanya rebutan-rebutan makanan kayak gitu? Ya, makasih. Unik, memang unik. Hampir tiap purnama atau tiap bulan gelap, tiap Cait atau tiap Capgo, ada festival. Karena sudah ribuan tahun, akhirnya mengkristal menjadi festival dalam tradisi lunar, tradisi penanggalan Imlek. Jadi kalau yang disepakati jadi tahun baru, apa namanya, bulan pertama itu Imlek sampai Cap Gome. Nah, makan-makan kan, makan keluarga, terus dan sebagainya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kenyataan Indonesia, tradisi Lebaran pulang kampung itu gara-gara Imlek. Gara-gara Imlek. Karena Imlek kan pulang kampung kan, dari luar kota, luar pulau, luar negeri, kan merantau kan. Nah, kenapa sampai 15 hari? Nah, karena menunggu saudara-saudara yang merantau jauh. Kenapa? Karena belum ada pesawat, belum ada kereta, adanya masih kapal laut ataupun perjalanan yang tradisional. Artinya waktunya panjang, membutuhkan waktu panjang untuk pulang. Makanya Imlek sampai 15 hari, setengah bulan. Isinya makan-makan. Kemudian ada yang besar lagi, misalkan apa? Makan bacang ya. Makan bacang. Bacang ada ceritanya sendiri, ada tradisinya sendiri. Terus ada lagi cengbeng. Cengbeng makan-makan lagi. Mibong itu makan di makam itu habis sembahyang. Wah, anak-anak kecil tuh paling senang. Wah, saya paling ingat momen itu tuh. Wah, pokoknya ditunggu makan aja. Pokoknya asal udah siope, wah senang sekali. Udah disetujuin kan? Nah, makan. Terus apa lagi? Kue bulan 8 kemarin. Ya, bulan 7 ada makan-makan juga. Ya, makan-makan yang khususnya buat para peta. Kemudian bulan 8 kue bulan. Makan kue bulan itu juga ada ceritanya sendiri. Ya, ada apa namanya Panglima Tian Feng. Terus makan onde. Semuanya makan loh, coba. Unik. Ya. Semuanya makan. Kenapa?
Karena makan bagi orang Tiongkok itu begitu penting. Begitu penting. Mereka punya historis itu kelaparan luar biasa. Ini pengantarnya dulu aja. Jadi, karena mereka pernah mengalami sejarah itu, pernah kelaparan begitu hebat, sehingga sesuatu yang paling penting bagi hidup dasar adalah makan. Bahkan sampai sekarang, kalau basa-basi orang Medan, ya saya nggak bisa Hokian, tapi pernah tanya maksudnya apa, kalimat basa-basi pertama yang muncul adalah apa? Udah makan belum? Iya kan? Entahlah gimana ngomongnya gitu, lidahnya beda soalnya. Tapi kalau diterjemahkan basa-basinya, udah makan belum? Mau anak kecil, mau orang tua, mau remaja, mau kakek nenek, mau ngkong emak ketemu, udah makan belum? Karena memang penting sekali. Nah, sehingga masuk ke dalam festival. Jadi semua festival itu ujung-ujungnya makan. Makan. Karena itu memang penting sekali, sangat penting. Dasar orang hidup salah satunya makan. Enggak punya rumah, bisa hidup kalau makan. Enggak punya pakaian, tetap bisa hidup kalau makan. Enggak punya obat-obatan, kalau sakit ringan, malah makan ini jadi obat, sembuh. Tapi enggak punya makanan, itu celaka. Itu filosofinya kenapa semua festival ujung-ujungnya makan. Nah, uniknya lagi, dari kalau kita bulatkan 12 festival, ya, meskipun yang terkenal itu nggak sampai 12, itu ada 2 yang kaitan dengan orang meninggal. Cengbeng dan Cioko. Artinya apa? Disitulah bakti dalam filsafat, dalam ajaran dasar orang Tiongkok cocok dengan Buddhis. Cocok dengan Buddhis. Bakti kepada orang tua khususnya masih ada, bahkan sudah meninggal, sampai festivalnya 2 kepada orang yang tiada. Yaitu Cengbeng masih dikenali, karena sudah tidak dikenali, jadinya Cioko. Jadi mungkin sebelum cerita pintu gerbang neraka dibuka itu, ya, mungkin awalnya Cioko nggak ada. Ya. Tapi karena Cengbengnya sudah tidak dilanjutkan, karena pindah kota, pindah pulau, pindah negara, pindah tradisi, pindah kepercayaan, pindah keyakinan, nah kan makamnya sudah tidak terawat kan, ditinggalkan. Nah, tetapi tetangganya, saudaranya masih tahu, ini si A ini, si A dan sebagainya, keturunannya dan sebagainya udah tidak lagi merawat dan sebagainya, kasihan. Nah, karena kasihan, dicarikanlah cerita atau festival. Dicarikanlah alasan supaya bisa mendukung mereka yang sudah dilupakan oleh anak cucu turunnya ini. Karena sudah tidak dicengbengi. Nah, singkat cerita muncullah Cioko. Jadi tetap prinsipnya adalah patidana. Prinsipnya pelimpahan jasa. Jadi kalau masih dirawat peninggalannya, apakah abunya, ya, apakah papan kanji Mandarinnya itu, ya kalau di Tangerang itu masih ada itu. Kalau orang sana nyebut papan arwah, ya. Bisa lihat tapi nggak bisa baca. Bisa lihat tapi nggak bisa baca. Kamu bikin aja pesen kok sampai bisa Mandarin. Nah itu. Atau makamnya masih dijaga, bongpainya masih dirawat. Itu Cengbeng. Nah, yang sudah dilupakan ini oleh teman-temannya, oleh lingkungannya, oleh grupnya dan sebagainya, mereka peduli, mereka kasihan, mereka simpati. Dibuatkanlah Cioko. Sembahyang bersama tapi sudah dilupakan. Nah, supaya lebih marem, ya, ditambahkan cerita-cerita belakangan. Termasuk karena di bulan 7 itu musim normalnya adalah perubahan musim di sana di Tiongkok. Nah, karena perubahan musim yang begitu ekstrim, misalkan dari panas ke dingin, dari dingin ke panas dan pancaroba, orang-orang yang tidak fit itu pada sakit. Pada sakit ringan, sakit menengah, sakit berat, sampai meninggal. Nah, karena animisme, dinamisme, siamanisme saat itu masih kuat, mungkin sampai sekarang, sakitnya itu dikaitkan dengan demit. Padahal itu perubahan musim ekstrim. Sama salah satu historisnya Xinjia. Ada Nian monster makan orang dan sebagainya. Niannya itu adalah musim dingin yang mematikan. Nah, karena musim dingin yang mematikan, orang yang tidak kuat mati kedinginan. Nah, karena tidak tahu, dianggap mati kedinginan ini karena dimakan monster. Jiwanya diambil, rohnya diambil, dimakan monster. Padahal tidak ada kaitannya dengan makhluk halus, tidak. Meninggalnya orang itu karena kedinginan. Kok Nian melewati musim dingin yang mematikan. Itu salah satu historisnya dari Xinjia. Nah, sama dengan bulan 7 ini,
Karena terjadi perubahan musim di sana, peralihan, sehingga banyak orang yang sakit. Nah, orang yang sakit dikaitkan dengan demit, dikaitkan dengan makhluk halus, padahal memang tidak kuat fisiknya. Nah, ditambahkan cerita, oh pintu gerbang neraka dibuka. Dalam sebulan ini, ya, para warga binaan dilepas. Nah, sekarang logika kita, kalau mereka dilepas, nanti mau pulang lagi nggak? Nggak mungkin kan? Kalau mau ditangkap, siapa yang nangkepin? Kepala kuda sama kepala kerbaunya cuma 2. Nah, jadi karena lebih marem dikaitkan dengan mistis, dengan legend, dengan cerita-cerita buku-buku dan sebagainya, lebih marem. Gitu. Padahal itu adalah bagaimana ketika Cengbeng ini sudah tidak dikenang, sudah dilupakan. Makamnya tidak dirawat, bongpainya sudah hancur dan sebagainya. Nah, teman-teman yang lingkungan itu masih mengenali, kasihan. Karena kasihan, nah, mereka sudah mengerti Buddhis, ya sudah bikin patidana saja. Tapi jangan sama dengan Cengbeng, karena Cengbeng ada sendiri, karena masih dikenali, masih dirawat. Nah, mengkristal menjadi sembahyang bulan 7. Menjadi Ciyoko. Nah, dalam tradisi Mahayana malah ada keunikan. Nggak tahu kalau sekarang ya, tapi historisnya ada. Kalau sekarang dijalankan atau tidak, nah, belum tahu. Karena grup Mahayana itu banyak. Tapi yang umumnya Mahayana kita lihat tidak menjalankan, karena mungkin ceritanya terputus. Ya, semoga belakangan ini kan banyak yang menceritakan, semoga muncul lagi. Ulambana adalah katinanya Mahayana. Nah, Ulambana adalah katina Mahayana, karena mereka punya kalender sendiri. Jadi masa-wasanya mereka maju. Jadi ketika Ulambana itulah awal katina dalam tradisi Mahayana. Jadi melakukan banyak kebajikan. Para biksunya keluar wasa, kemudian mereka melakukan patidana kepada leluhur, plus katina kepada sangga. Makanya di zaman itu meriah sekali saat Ulambana. Karena Ulambana adalah katina dalam tradisi Mahayana kuno. Ulambananya sampai sekarang masih, tapi katinanya tidak. Karena mereka tidak menjalankan wasa. Tidak menjalankan wasa seperti wasanya musim hujan para Theravada itu. Gitu. Tapi Ulambananya masih ada. Jadi di suatu masa kuno itu, ya, karena dengan berbagai macam tujuan yang baik, malah Ulambana, Ciyoko, Cipen itu dan apalah istilahnya, itu adalah katinanya tradisi Mahayana. Karena dari lukisan-lukisan, ya, dari peninggalan-peninggalan kuno itu penggambaran di wihara-wihara, di dinding gua-gua dan sebagainya, itu banyak sekali tentang cerita Ulambana plus katina dalam bulan 7 tersebut di tradisi Mahayana kuno. Nah, jadi historisnya adalah ketika Cengbeng sudah dilupakan, ya, makanya dibuatkan festival untuk tetap membantu mereka yang sudah tiada. Jadi patidana. Nah, itulah antara Buddhis dengan tradisi Tiongkok dengan filsafat Tiongkok itu nyambungnya sampai seperti itu. Jadi berbaurnya, cocoknya, klopnya sampai seperti itu. Sampai dibuatkan festival-festival baru yang tujuannya adalah untuk berbakti, untuk membantu mereka yang sudah tiada. Jadi artinya tradisi-tradisi itu punya filosofi yang sangat mendalam, punya niat yang sangat baik. Nah, cuman karena kita kurang mempelajarinya, kita merasa ribet lah, repot lah, boros lah dan sebagainya. Padahal belum tentu. Kalau kita bisa mengerti, kita bisa menggali dan bisa menerapkan dengan baik, ternyata banyak sekali ajaran yang mendalam. Banyak sekali tujuan-tujuan baiknya, juga banyak sekali manfaat. Jadi Ciyoko adalah patidana kepada mereka yang ketika Cengbeng tidak dikenal. Nah, tetapi penerapan zaman sekarang, meskipun Ciyoko, ya tetap saja yang dikenal diikutkan dalam patidana. Ya enggak apa-apa, karena berbuat baik kapan saja bisa. Tapi dengan momen, dengan festival, dengan hari raya, biasanya lebih meriah. Lebih meriah. Nah, kaitannya dengan bagaimana kita memberikan makanan, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan berpikiran, oh kalau memberikan makanan jadi peta. Nah, sekarang kita balik. Kita memberikan dekorasi surga, apakah jadi surga? Enggak juga. Karena karma masing-masing. Tapi di momen itu kita dapat kesempatan berbuat baik lebih. Paham nggak maksudnya? Ya, memang logika. Kalau kita patidanain berarti kita ngarep jadi peta. Tidak. Nah, sekarang kita balik. Upacaranya kita dekor surga. Apakah jadi surga? Belum tentu. Paham maksudnya? Nah, tapi momen upacara itu, momen tradisi itu, momen kebaikan itu, kita punya kesempatan berbuat baik. Dan ada makhluk peta yang memang bisa menikmati makanan yang kita persembahkan. Ada.
Tapi nggak usah ditelusuri, apalagi di absen. Berarti nanti nggak ikhlas. Apalagi kalau sungguhan mereka menikmati, misalkan nih, kita sembahyang, kasih ayam, kasih apa-apa, apalagi kesukaannya mendiang nih, kesukaan leluhur. Lagi sembahyang, apalagi kerowak, bisa bubar sembahyangnya. Katanya buat saya makan kok malah bubar sembahyangnya. Manusia memang bingung. Jadi kalau memang itu tradisi yang tidak merepotkan, tidak melanggar sila, nah kamu adain, kamu sembahyang, bikin teh, bikin apa dan sebagainya buat leluhur, adakan saja, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti habis sembahyang bagaimana? Kalau itu masih layak, masih apa, gunakan lagi, enggak apa-apa. Dibuang tentu tidak bijaksana. Kalau mau kasih orang, kasih, tapi nggak usah pesan. Ini bukan sembahyang, jangan. Nanti dia nggak mau. Kalau dia terlalu, bikin dia mumet, nanti dia nggak mau. Selama itu masih layak, belum rusak, gunakan lagi. Wong saya lagi kecil tuh paling suka itu sembahyang mibum, paling suka. Makan besar. Anak kecil kan sebenarnya makan ya, nggak ngerti maksudnya maknanya ngikut aja. Ikut aja. Nah, selama makanan masih layak, silakan diolah lagi, silakan digunakan lagi, selama tidak rusak dan sebagainya. Jadi kalau dibuang dia masih layak tentu tidak bijaksana. Apalagi ada gerakan jangan membuang makanan, ya karena justru orang kelaparan itu karena kebanyakan makanan kebuang, bukan makanan dikonsumsi dengan tepat. Jadi ada makhluk-makhluk yang bisa menikmati, tapi kita nggak usah telusuri, kita ikhlas saja. Semoga ini bermanfaat, ya semoga apa yang kami persembahkan ini bermanfaat. Gimana cara makannya? Nggak usah dipusingin, tungguin direkam gitu, kurang kerjaan, jadi nggak ikhlas nanti. Iya, pokoknya dengan penuh bakti, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh syukur atas jasa-jasa beliau, leluhur dan sebagainya. Apabila Anda membutuhkan, Anda memerlukan, silakan gunakan, silakan nikmati ini. Nanti saya sembahyang, saya upacara, dupanya habis kan, sudah COP kan dan sebagainya, dibereskan. Ya, betul. Jadi ada makna di balik tradisi tersebut, tidak asal-asalan, ada tujuannya. Dan bahkan kalau kita pelajari, kita telusuri tadi seperti tadi penjelasannya, ternyata antara niat, tradisi, filsafat Tiongkok itu banyak sekali cocoknya dengan Buddhis. Sehingga festivalnya itu ya banyak mengasuh unsur-unsur Buddhis. Banyak terkandung unsur-unsur Buddhis, ajaran-ajaran Sang Buddha dalam festival yang sampai sekarang ini kita lihat, kita kenang ataupun kita lakukan. Jadi sangat banyak manfaatnya sebenarnya kalau kita memahami dan bisa menerapkan dengan baik. Jadi bukan berarti kita mengadakan patidana, berarti saya mengharapkan orang tua saya jadi peta. Tidak. Logikanya tidak begitu. Kita patidana, kita dapat kesempatan berbuat baik. Nah kalau logika seperti itu, harus adil logikanya. Kita balik. Saya dekor surga, berarti orang tua saya dekor surga. Belum tentu juga. Belum tentu, tidak seperti itu. Tapi kita berbuat kebajikan, kita melakukan tradisi itu dengan baik, dengan sehat, dengan positif, dengan benar, dengan bijaksana, kita punya kesempatan berbuat baik. Kita bersyukur, kita berterima kasih, katanya kata wedi. Apakah itu tidak terpuji? Apakah itu tidak respect? Apakah itu tidak bagus? Sangat bagus, sangat terpuji, sangat respect. Itu cara-cara bagaimana ya berterima kasih, bersyukur, ya respect terhadap jasa-jasa leluhur orang tua kita itu diwujudkan dengan tradisi-tradisi budaya-budaya yang baik. Sudah? Cukup? Nah, nanti gelasnya kepenuhan. Luber. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Ya, semoga menjadi wawasan kita bersama dan membuat kita semakin bersemangat untuk belajar dan praktik dengan semudah dalam keseharian. Mari kita akhiri dengan